Banyak yang memerlukan penjelasan rupanya mengenai rumus 1, 2, 3 dalam bisnis. Ada baiknya saya perdalam. Setuju ya? Kita perjelas maksud dari rumus 1, 2, 3 sekali lagi. Sebuah usaha didanai 1 miliar, tahun kedua omset, profit, atau aset harus naik 3 kali lipat. Itu terjemahan sederhananya. Kita ilustrasikan. Anda punya warteg, omset 3 juta per hari, gross profit 30%. Omset sebulan 90 juta dan gross profitnya 30 juta. Aset Anda saat ini adalah 400 jutaan, sewa 50 juta setahun. Anda mau buka cabang berikutnya, Anda perlu modal 400 juta. Bagaimana membagi keuntungan dengan investor, di mana investor bisa balik modal cepat dan nilai usaha kita naik? Investor membiayai 100% cabang tadi dan memberikan dia misalnya kepemilikan, kita kalkulasi dengan 30% share atau ownership dari kedua cabang tersebut. Secara kalkulasi, aset Anda 800 juta saat ini, Anda memiliki 70% atau sekitar 560 juta. Investor dengan 400 jutanya tadi memiliki 30% dari 800 juta adalah 240 juta kepemilikannya atas aset. Jadi beban kita mengembalikan uang investasi dia adalah 160 juta rupiah. Dengan dua warteg, gross profitnya 60 juta sebulan atau 720 juta setahun, net profit katakanlah 500 juta setahun. Maka dia memiliki 30%, di akhir tahun pertama akan dapat 150 juta. Tahun kedua investor dapat 150 jutaan lagi dengan asumsi penjualannya sama dengan tahun lalu. Maka perhitungan investor di tahun kedua adalah aset 240 juta plus 300 juta dividen bagi usaha. Total nilai uangnya adalah 540 juta. Dari 400 juta, tahun kedua memang kembali dan untung, namun kurang seksi investasinya. Investasi ini dan tawarannya belum masuk rumus investasi baik karena tidak kena rumus 1, 2, 3. Kita berikan ilustrasi yang lain lagi. Anda punya usaha laundry coin, 5 tahun ada 10 cabang. Aset per cabang kira-kira 300 jutaan dengan rata-rata sewa 50 juta setahun. Anda menawarkan kepada investor bagaimana caranya dalam 2 tahun ke depan bisa punya 50 cabang baru. Beli mesin satuan yang heavy duty, mesin laundry plus pengering senilai 40 jutaan. Namun membeli 100 unit hanya 30 jutaan per mesinnya. Tiap cabang perlu mesin laundry coin. Jadi perlu 200 mesin baru atau sekitar 6 miliar investasinya. Ditambah sewa, ditambah interior dan eksterior per cabang memerlukan 50 jutaan atau investasinya 2,5 miliar. Total investasi adalah 8,5 miliar. Satu mesin per hari omsetnya kira-kira 500 ribu. Dikalikan 200 mesin, 100 juta per hari omsetnya. Dengan gross profit rata-rata 45% atau 45 juta rupiah per hari. Setahun dengan 340 hari kerja, gross profitnya adalah 15,3 miliar. Dengan net profit 65%-nya 9,9 miliar setahun. Tawarkan kepemilikan kepada investor 70% ownership. Aset Anda tadi 3 miliar adalah 100%, menjadi 30% dari 11 miliar, naik jadi 3,45 miliar. Investor memiliki 70% atau sekitar 8,05 miliar. Nilai aktual, nilai buku. Dan keuntungan bagi hasil 6,9 miliar per tahun. Tahun kedua, uang yang diperoleh bagi investor adalah 8,05 miliar plus 13,9, sekitar 22 miliar tan nilai kembaliannya dalam waktu 2 tahun. Masuk 8,5 miliar, tahun kedua jadi 22 miliar. Hampir 3 kali. Ini lebih baik sedikit dari warteg tadi. Investor lebih banyak yang akan masuk. Buktinya, saya masuk ke bisnis ini. Baru saja saya investasi, baru 3 bulan. Baru menambah 7 cabang. Dan alhamdulillah, prestasi 5 tahun mereka memang bisa mencapai sales yang diharapkan. Walau hanya 70% kapasitas mesin cara kalkulasinya. Kalau 100%, pasti kena rumus 1, 2, 3,5 bahkan. Jadi, strategi kita dalam menawari investor agar menarik adalah dengan mengutak-atik antara nilai investasi, jumlah penawaran kepemilikan, atau bisa juga sistem manajemen. Misalnya yang laundry tadi menawarkan mayoritas kepada investornya. Mayoritas artinya manajemen diambil alih pemegang saham terbesar karena dunia laundry lebih bisa scalable daripada high skill labor warteg. Bisnis warteg itu untuk cabang sulit sama standarnya karena cookernya bisa berbeda kecuali membuat central kitchen. Cabangnya hanya ngangetin makanan. Karena itu saya tertarik pada dunia laundry. Dan yang paling efektif di dalam mengelola warteg harus memiliki 5 cabang untuk kita punya central kitchen. Di bawah 5 cabang tidak cocok central kitchen, kemahalan. Dan sahabat semua, saya kasih PR sekarang. Percayakah Anda bahwa bisnis warteg
Warteg dikelola Central Kitchen, shareholder membiayai semua 4 cabang, tidak dihitung cabang utama yang pertama ya. Mereka investor tetap minoritas, namun bisa masuk rumus tahun kedua 3 kali omset plus aset bagi investor. Sekarang sahabat semua, coba ambil kertas dan bolpen, hitung strategi ini. Bagaimana caranya bisnis warteg menggunakan Central Kitchen, shareholder membiayai semua 4 cabang, dan investor tetap minoritas, namun masuk rumus tahun kedua, omsetnya naik 3 kali lipat plus aset. Selamat berhitung.